Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema jurnalis perempuan pemimpin. Tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita, dan Mbak Betty dan juga Mbak Komi. Nah, kita ada di segmen terakhir nih, Mbak. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa masih banyak sekali secara persentase, bahkan banyak yang perempuan yang berprofesi di dunia media sebagai jurnalis ini dilecehkan gitu. Sebenarnya apa yang menjadi harapan gitu, Mbak? Bagi jurnalis perempuan ini, apakah penegakan hukumnya, apakah persepsi masyarakat terhadap profesi perempuan jurnalis ini sendiri, atau seperti apa sebenarnya dalam hal pelecehan ini? Kalau dalam hal pelecehan ya kita sangat berharap supaya ketika terjadi pelecehan publik tidak berpihak dulu kepada korban, sehingga korban berani untuk berbicara. Nah, sehingga jurnalis perempuan itu bisa merasa aman dan nyaman ketika dia menjalankan tugasnya, profesinya sebagai seorang jurnalis. Dan ketika ada menemui hal tersebut, dia berani untuk menyuarakan gitu ya, Mbak? Ya, dan dia punya ruang. Dan itu kita mengharapkan tidak hanya dilindungi oleh undang-undang, oke udah ada, tapi kalau kantornya tidak mensupport, ekosistemnya juga tidak membantu, itu kan jadinya akhirnya lewat saja kan. Karena kan berapa banyak sih newsroom di Bengkulu yang punya SOP khusus masalah TPKS? Rasanya mungkin belum ada. Semuanya masih memberlakukan undang-undang yang ada saja, sebatas SOP standar, belum yang memang mereka bikin SOP khusus gitu. Oke, jadi ketika melapor ke atasan nih, oh udahlah ini penting jalan aja gitu ya, Mbak. Kan kita butuh nih gitu kan. Mbak Komi seperti apa nih, Mbak? Idealnya apakah memang regulasinya harus ditetapkan SOP tiap medianya, ataukah memang dari segi pengaturan yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang harus lebih melindungi dan juga ada pusat pelaporan yang lebih terintegrasi, atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya semua itu sangat berpengaruh ya, karena tidak bisa lepas dari satu sama lain. Jadi sebenarnya dimulai juga dari jurnalisnya. Jadi jurnalisnya ini kita ngajak untuk jangan takut lagi nih untuk speak up gitu, untuk bicara ketika mereka menerima perlakuan yang mereka anggap itu tidak menyenangkan atau mengarah ke pelecehan gitu. Itu bukan hal yang memalukan, karena kan kita bukan pelaku gitu, kita korban gitu kan. Jadi bisa mencari dukungan melalui dengan AJI atau dengan organisasi-organisasi perempuan yang peduli terhadap ini kan. Jadi jangan ada lagi yang misalnya udah diam-diam aja atau biasa aja. Terus juga tadi kan ada disebut karena takut gitu, tapi mungkin selain takut ada juga yang mungkin dia tidak sadar kalau dia tuh sudah mengalami kekerasan gitu kan, atau mungkin dia ini perlakuan yang biasa, misalnya ketika tangan dijabat, dielus-elus gitu, biasa gitu Bapak ini kan. Padahal itu sebagai sebuah masalah ya, Mbak ya. Padahal itu sebenarnya masalah gitu kan, kalau dibiarkan kan bisa meluas gitu. Nah, jadi memang dari yang bersangkutan, lalu juga dari lingkungan juga narasumber ya saling menghargai gitu kan. Dan ini sebenarnya nggak hanya jurnalis perempuan kalau soal bicara pelecehan ya, jurnalis laki-laki kan juga bisa juga mengalami itu di lapangan gitu ya. Betul. Sama saja gitu kita sebenarnya. Jadi ya narasumber, orang yang berhubungan yang menghargai profesi kita kan dilindungi nih oleh undang-undang, katanya kan undang-undang 40 tentang pers itu. Nah, yang ke atasnya juga kita kan Dewan Pers nih yang menaungi kita nih, juga harapannya ya juga benar-benar gitu kan. Ya jangan sampai kita menjadi karena penugasan kita gitu tidak ada yang melindungi ketika terjadi kekerasan, atau ketika misalnya kita dipanggil oleh aparatur kepolisian gitu kan atas pemberitaan, itu jangan sampai ada lagi yang mereka nggak bisa nih melindungi kita, sampai ke atasnya. Jadi memang semuanya terlibat gitu kan. Ya, kalau untuk masyarakat ya itu tadi kan. Artinya juga sangat kompleks sekali sebenarnya, Mbak, pembahasannya. Banyak yang berkaitan kan. Kita sudah hampir di penghujung acara nih, Mbak. Mbak Betty dulu nih, pesan kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Bengkulu, terkhusus juga para jurnalis perempuan yang mungkin baru akan meniti karirnya, pesan-pesannya, Mbak. Untuk perempuan yang ada di Provinsi Bengkulu, jangan takut untuk menjadi jurnalis, karena sebenarnya jurnalis itu profesi yang sangat dinamis dan bisa mengantarkan dirimu kemana saja. Oke. Jadi untuk baik yang belum menjadi jurnalis ataupun yang sudah menjadi jurnalis pemula ya, terus tingkatkan kapasitas, upgrade terus teknologi, pengetahuan, karena
Sebenarnya karir untuk dunia jurnalis ini tidak hanya sebatas misalnya Pemret itu tadi ya, kita bisa ke depan bisa menjadi pemilik nih, bisa jadi owner, sangat luas. Intinya jangan berhenti untuk terus belajar. Oke, terima kasih Mbak sekali lagi. Kita sudah ada di penghujung acara. Walaupun tantangannya tidak mudah ya Mbak ya, tapi pilihannya ada di kita. Kita akan menyerah dengan keadaan atau berjuang dengan harapan tentunya ya Mbak. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu Mbak Betty, Mbak Komi. Masih Poso. Iya. Dan akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.